Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pembuatan pemodelan rough foundation. Nah, rough foundation ini kita tidak bisa menggunakan metode manual atau kita tidak bisa menggunakan metode auto. Jadi untuk yang rough foundation ini, kita hanya ada satu pilihan, yaitu dengan menggunakan metode manual modeling. Nah, jadi step by step-nya adalah kita buat yang namanya define-nya dulu atau database-nya dulu. Kemudian kita gunakan fungsi toolbars-nya draw. Kita gunakan fungsi rectangle, kemudian menggunakan fungsi line, kemudian variable section dan slope edge ya. Nah, selanjutnya untuk yang metodenya itu adalah yang pertama ini kita gunakan toolbars-nya si draw. Kemudian rough foundation itemnya, kemudian kita gambar dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya begitu sudah, nanti akan muncul pilihannya oke. Atau juga bisa menggunakan ini ya, by guideline ya. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan by rectangle atau bisa menggunakan fungsi line. Oke, sekarang kita coba dulu pemodelannya di dalam aplikasinya si Cubicos TSC-3. Nah, di sini kita coba lihat dulu gambar CAD-nya. Nah, rough foundation-nya itu memiliki ketebalan 2500. Nah, metode yang kita gunakan adalah manual modeling. Jadi arahkan kursornya ke kategori foundation, itemnya rough foundation. Kemudian toolbars yang digunakan adalah toolbars-nya draw. Nah, di sini di bagian elemen listnya kita klik namanya atau kita buat item barunya rough foundation. Kemudian kita ganti dengan nama rough. Oke, kita ganti namanya dengan rough. Kemudian tadi tebalnya adalah 2500. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi draw by rectangle bisa, atau menggunakan fungsi line juga bisa. Kalau misalnya bentuknya tidak rectangle, berarti kita menggunakan toolsnya line. Nah, karena di sini untuk gambarnya sudah berbentuk rectangle, kita gunakan rectangle. Kemudian kita klik pojok kiri atas, kita tarik ke pojok kanan bawah. Oke ya. Nah, kita sudah membuat pemodelannya seperti ini, rough foundation. Oke ya, sudah seperti ini. Jangan lupa dynamic view-nya kita klik supaya bisa melihat perspektifnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat di gambar CAD-nya itu sendiri. Oke ya, di gambar CAD-nya itu ada bagian yang elevasinya minus 1,8 dari permukaan lantai. Nah, ini kita buat rough, ini kita ganti namanya menjadi rough 1. Oke, kemudian kita klik lagi di sini new, rough 2. Oke, kemudian kita rubah. Oke, kemudian rough 2-nya ini kita ganti warnanya menjadi warna yang berbeda, misalnya di sini warna hijau ya. Kemudian elevasinya itu kan minus 1,8 ya. Jadi di sini di bagian atribut editornya kita floor bottom elevasinya itu kita buat minus 1,8 meter. Oke, sekarang kita coba gambar secara rectangle. Oke ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke, kita memiliki dua pemodelan ya, dua pemodelan. Oh iya, untuk yang rough-nya ini kita ganti ketebalannya menjadi 2500 ya. Oke, nah kita sudah buat pemodelannya rough dengan dua elevasi yang berbeda. Nah, sekarang apabila rough-nya ini memiliki bentuk trapesium di bagian bawahnya, itu bisa kita gunakan tools yang namanya itu adalah set variable section. Jadi misalnya contoh kita lihat di sini ya. Ini kita klik dua modelingnya, rough 1 dan rough 2-nya berbarengan, berubah menjadi warna biru, kemudian kita klik kanan. Kita pilih di sini toolsnya adalah set variable cross section.
Kemudian kita pilih set all atau multiple all edge. Kemudian kita pilih multiple edge, kita klik OK. Kemudian di sini kita arahkan saja kursornya ke garis sketch-nya ini ya, kita klik. Nah, ini kita klik di sini. Kemudian kita klik juga ke semua sisinya. Kalau misalnya hanya beberapa sisi aja boleh. Misalnya contoh seperti ini, satu sisi. Atau keseluruhan sisi juga boleh. Nah, ini kita contohnya keseluruhan sisinya. Kemudian kalau garis ini sudah diklik. Jadi garis ini adalah batas perimeter antara elevasi yang di atas dan elevasi yang minus 1,8. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini contohnya begini ya. Ini kalau saya sejajarkan. Yang garis ini tuh sejajar dengan garis putus-putus warna merah. Ini tidak ada offsetnya, jadi kita buat 0. Kemudian ini misalnya 500, sudutnya kita pilih 45 derajat. Nah, kita klik OK di sini. Sehingga tampilannya si rough foundation-nya akan seperti ini. Jadi ada pengembangan atau trapesiumnya pembesaran di bagian bawah si rough foundation-nya. Jadi itu dia proses pemodelan secara manual modeling untuk rough foundation. Sekian dan terima kasih.